Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, kali ini kami akan memperkenalkan sebuah teori yang disebut dengan teori pembanding. Teori pembanding ini sejatinya adalah sebagai alat analisis yang kami gunakan untuk memahami dan mengukur, yaitu nalar an-narojil. Kita ketahui bahwa dalam konteks nalar an-narojil yang memiliki 5 lapisan di dalamnya, dan sebuah nalar itu akan terukur, akan terlihat ilmiah manakala kita barengi dengan sebuah teori yang bisa menganalisis pada setiap lapisan-lapisan yang ada dalam teori tersebut. Teori perbandingan kerap kali juga digunakan sebagai alat untuk menganalisis dan membandingkan fikih al-muqarran misalnya, atau fikih perbandingan madhab, meskipun tidak secara ilmiah terpromosikan secara mendalam terkait dengan gagasan daripada teori pembanding tersebut. Ada sebuah teori pembanding sosial yang kemudian juga untuk membandingkan antara pendapat kita atau pemikiran kita atau paradigma yang kita pahami, dan kemudian agar tidak terlihat asumsi itu hanya pada diri seseorang, atau paradigma itu tidak mengikat pada pandangan yang subjektif, maka perlu ada pembanding secara sosial, bagaimana pandangan masyarakat atau manusia pada umumnya secara sosial. Namun teori ini adalah teori pembanding hukum, yang teori ini adalah penulis ingin sampaikan sebagai alat untuk menganalisis pada lapisan-lapisan yang ada dalam nalar an-narojil. Di mana kita ketahui bahwa dalam nalar an-narojil ada lapisan yang paling luar, yang mana mengcover pada seluruh elemen dalam hukum, sehingga dalam teori ini kami ingin menyampaikan bahwa ketika melihat suatu kasus, maka kembalikan terlebih dahulu pada frame, yaitu hukum secara menyeluruh, secara kompleks, secara komprehensif. Misalnya berkaitan tentang permasalahan child free, maka lihatlah pada child free ini adalah bagian dari hukum keluarga atau hukum perkawinan, yang kemudian kita dapat lihat bahwa hukum perkawinan itu bersifat universal, bersifat umum, bersifat syumul, dan menyeluruh, mulai dari bagaimana kita melakukan ta'aruf, dan bagaimana kita melihat yaitu usia seseorang minimal boleh melakukan pernikahan, sampai kemudian masuk dalam akad nikah, sampai pada persoalan hak dan kewajiban, sampai pada persoalan meminimalisir konflik, sampai bahkan pada perceraian, sampai pada hukum waris misalnya. Dan di dalamnya ada unsur-unsur lapisan-lapisan yang ada di dalam hukum keluarga atau hukum perkawinan itu juga sangat kompleks, seperti mahar, seperti perwalian, seperti hadonah, dan sebagainya. Maka kita akan kembalikan terlebih dahulu, kembalikan pada yaitu hukum asal, yaitu hukum secara menyeluruh terlebih dahulu. Baru kemudian kita akan melihat pada lapisan yang kedua, yaitu approach, yaitu pendekatan. Kembalikan dahulu kepada ketika ada putusan hukum, ketika ada pandangan hukum, pemikiran hukum yang disampaikan oleh pakar, disampaikan oleh mujtahid misalnya, maka dilihat
pendekatan apa yang digunakan, ya teori apa yang digunakan. Karena bisa jadi satu teori digunakan atau satu pendekatan digunakan akan berbeda dengan pendekatan yang lainnya. Karena hukum akan berkisar pada ilahnya, ada dan tidak adanya suatu hukum akan tergantung kepada argumen yang melatar belakanginya. Dan itu penting kiranya untuk kembali melihat, menilik kembali, yaitu pada frame kedua, yaitu pendekatan apa yang digunakan. Karena bisa jadi satu pendekatan dengan pendekatan yang lain dan kemudian berbeda, dan kita akan melakukan perbandingan. Kita akan melakukan perbandingan kepada mana al-maslahah ar-rajihah, mana kemaslahatan yang lebih kuat. Baru kemudian pada lapisan yang ketiga juga kita lihat pada makosidnya. Kita tinjau kembali pada makosidnya. Apakah sudah sesuai dengan tatanan makosid yang diharapkan melalui makosidus syariah, melalui teori makosidi, sehingga bisa melihat maksud dan tujuan daripada maksud hukum itu ada. Kalau tadi berbicara tentang child free, bahwa child free itu adalah bagian dari lingkup hukum keluarga secara universal. Kemudian ketika ada putusan hukum atau fatwa hukum atau hasil ijtihad hukum tentang child free, maka kita lihat pendekatan apa, analisis apa, teori apa yang digunakan, dalil apa yang digunakan, argumen apa yang digunakan untuk bisa yaitu memutuskan hal tersebut. Baru kemudian juga dilihat pada makosidnya, karena setiap argumen, setiap dalil, setiap teori dia memiliki prinsip-prinsip dan memiliki makosid. Maka kembalikan pada makosid yang benar. Kalau dalam konteks makosid syariah li jalbil masalih wa li daf'i al mafasid, mengambil kemaslahatan dan menolak segala kemudaratan. Dan kemudian pada lapisan selanjutnya juga dilihat pada sisi kapasitas, yaitu seorang mujtahidnya. Jadi dibandingkan dengan mujtahid yang punya kompeten dalam konteks yaitu memahami pemahaman child free. Apakah dia mujtahid individu ataukah dia yaitu mujtahid yang kolektif. Akhirnya mujtahid yang kolektif ini adalah mencakup pada beberapa disiplin keilmuan dalam kajian interdisipliner, misalnya dengan menghadirkan tokoh psikologis, misalnya tokoh historis, dari tokoh sosiologis, psikologis, dan banyak tokoh yang mungkin bisa dihadirkan, bahkan dari ahli medis misalnya juga bisa melihat, yaitu dari sisi-sisi itu, dan kemudian bisa dilihat dari kompetensi daripada seorang mujtahid. Nah, kemudian kembali kepada lapisan yang terakhir, yaitu berupa konteks, ya. Konteks dan juga berupa teks yang ada di dalamnya. Bagaimana ajaran agama, nilai-nilai agama, norma-norma agama mengajarkan tentang pemahaman terhadap suatu kasus. Kemudian dilihat pada konteks juga bagaimana munculnya, atau kalau dalam konteks Al-Quran asbabun nuzulnya, kalau dalam konteks hadis asbabul wurudnya, atau dalam konteks saat ini kita lihat konteks terjadinya, atau siapa yang mempromosikan, atau siapa yang mengeluarkan statement, sehingga atau bagaimana konteks yang terjadi pada saat ini terkait dengan fenomena tersebut. Tapi perlu diingat bahwa ketika kita berbicara tentang hukum Islam, kita tidak akan lepas dari makosidnya, kita tidak akan lepas dari basis daripada hukum Islam, yaitu nilai tauhid, nilai keimanan, sehingga seorang mujtahid juga harus seorang yang beriman, seorang yang memiliki ketakwaan, ketaatan terhadap ajaran agama, sehingga maksud yang diinginkan dalam suatu hukum tidak lain adalah sesuatu yang memenuhi daripada tuntutan syarak, sehingga akan bernilai kemaslahatan bagi masyarakat yang lebih luas. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.